Halo semua, saya Valentina Nurhayati dengan NIM 2301060028, Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi JamesLab dalam melakukan praktikum. Nah, tampilan awal dari aplikasi JamesLab ini seperti ini. Nah, di sini kita langsung klik di I agree. Selanjutnya kita klik di close. Nah, di sini kita akan melakukan praktikum tentang generic lab. Kita klik di sini lalu kita klik OK. Nah, ini adalah gambaran umum mengenai praktikum yang akan kita lakukan. Nah, sedangkan di sini berisi prosedur atau langkah yang akan kita lakukan. Yang di sini berisi hasil pengamatan berdasarkan prosedur atau praktikum yang kita lakukan. Oke, yang pertama itu cara menuangkan atau penuangan. Nah, kita bisa langsung klik di atas sini, kita klik kaca arlojinya dengan gelas ini. Nah, untuk misalnya di sini itu kita isi dengan air, kita tinggal klik kanan lalu kita klik chemicals, lalu untuk volumenya kita isi misalnya 20 ml, klik OK. Untuk menuangkan air ini ke dalam kaca arloji ini, kita perlu memindahkan wadah yang ini, kita pindah lurus di atas kaca arlojinya. Selanjutnya, untuk menuangkan air ini ke kaca arloji ini, kita aktifkan dulu wadah yang ini, lalu kita klik yang bagian sini. Nah, ia akan terotomatis akan menuangkan air ke dalam kaca arloji ini. Yang kedua, tentang pemanasan. Kita cut dulu yang ini. Nah, untuk memanaskan larutan, pertama kita pilih wadah yang kita gunakan untuk memanaskan larutan. Misalnya kita pakai Erlenmeyer. Oke, kita isi dulu Erlenmeyernya dengan air. Kita klik, lalu volumenya misalnya 20 ml. Kita klik OK. Nah, untuk melihat perubahan suhu pada air yang kita gunakan, maka kita harus pakai termometer. Oke, di sini. Ini adalah suhu awal sebelum pemanasan. Sekarang kita tekan Bunsen, lalu kita pindahkan lurus di bawah Erlenmeyernya. Nah, untuk menampilkan Bunsen ini juga, kita juga bisa langsung klik kanan, lalu kita pilih Bunsen burner, atau kita juga bisa langsung dipakai di equipment. Di sini lalu kita klik, atau kita bisa langsung klik di bagian toolsnya. Oke, kita cut dulu yang ini. Oke, yang ketiga tentang titrasi. Nah, untuk melakukan titrasi ini, kita juga bisa langsung klik kanan, lalu kita pilih buret, misalnya dengan ukuran 50 ml. Nah, di sini muncul dia punya kotak dialognya. Nah, untuk memulai titrasi kita bisa klik di bagian kanan sini. Untuk memberhentikan titrasi kita bisa tekan close. Nah, ini adalah volume sebelum titrasi, sedangkan ini adalah volume setelah titrasi. Oke. Sebenarnya kita klik sini, kita kabel ini. Yang keempat yaitu tentang menambahkan bahan kimia. Yang pertama, untuk menambahkan bahan kimia ini kita bisa langsung klik kanan, kita bisa pilih Erlenmeyer, misalnya yang 100 ml. Atau kita bisa langsung klik di sini, atau juga kita
ke equipment, kita pilih Erlenmeyer yang ukurannya 100 ml. Nah, untuk menambahkan bahan kimianya, kita klik Erlenmeyer, aktifkan, lalu kita klik bagian kanan, lalu kita pilih chemicals. Nah, di sini nantinya muncul senyawa yang kita gunakan dalam praktikum yang kita lakukan. Ini adalah volume yang kita gunakan dalam praktikum tersebut. Setelah itu, setelah kita memilih senyawa yang kita gunakan serta kita sudah menulis dia punya volumenya, nanti kita tinggal tekan OK. Oke, tekan yang ini. Selanjutnya penambahan air. Untuk menambahkan air, misalnya di sini kita menggunakan Erlenmeyer, kita bisa klik langsung di atas toolsnya yang ini, atau kita juga bisa klik kanan lalu kita pilih Erlenmeyer Flux yang ukurannya 100 ml ataupun yang 200 ml. Untuk menambahkan air, kita aktifkan dulu Erlenmeyer-nya, lalu kita bisa klik kanan, pilih chemicals, lalu di sini muncul kotak dialognya. Ini adalah kotak dialog untuk menambahkan air. Di sini dapur untuk volumenya. Nah, setelah kita mengisi volume yang kita gunakan, misalnya 20 ml. Nah, 20 ml, selanjutnya kita klik di OK. Atau bisa juga kita gunakan yang di atas toolsnya ini. Kita tekan di H2O. Nah, maka otomatis dia akan terisi. Selanjutnya kita cut. Selanjutnya tentang mengaduk dengan batang pengaduk. Caranya kita klik dulu Erlenmeyer, lalu kita isi dengan air di dalamnya. Caranya masih sama, klik kanan, lalu klik chemicals, lalu misalnya volume air yang kita gunakan misalnya 20 ml, lalu kita klik OK, lalu kita aktifkan kembali Erlenmeyer-nya, lalu kita klik di batang pengaduk. Nah, maka dia akan otomatis mengaduk larutan yang kita gunakan. Selanjutnya untuk menimbang larutan, caranya yang pertama kita pilih dulu kaca arloji. Misalnya kita ingin menimbang H2O atau air, caranya kita aktifkan dulu Erlenmeyer-nya, lalu kita klik kanan, lalu klik chemicals. Misalnya di sini kita menggunakan volume air misalnya 5 ml, lalu klik OK. Nah, untuk menimbang berat dari air ini, kita bisa gunakan penimbangan yang ini, lalu kita klik. Nah, nanti secara otomatis dia akan muncul berat sampel dari sampel yang kita timbang. Atau bisa juga kita klik di sini, lalu klik centigram balance, lalu kita pindahkan di sini. Atau yang kedua juga bisa menggunakan yang ini, timbangan yang ini. Caranya sama, kita tinggal klik, lalu kita pindahkan sampelnya ini ke sini. Atau yang ketiga juga bisa menggunakan timbangan yang ini. Kita klik. Nah, ini adalah cara menimbang larutan. Oke, sekarang kita cut di sini. Cut. Lalu selanjutnya cincin telur. Nah, di ChemSlab ini
ada corong booster yang dapat ditambahkan ke labu Erlenmeyer. Yang ini misalnya kita klik ini dulu, kita bisa klik kanan, langsung tidak ada, klik di equipment, nah ini adalah corong yang kita gunakan untuk melakukan penyaringan atau memisahkan larutan. Kita bisa menggunakan yang ini. Oke, selanjutnya jadi teman-teman, sekian saja penjelasan video dari saya tentang generic lab. Sampai jumpa di video selanjutnya.